Baik, terima kasih. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ke-9. Ini saya hanya pengantar ya untuk metode penelitian kuantitatif ya yang nanti insyaallah akan dipelajari. Baik, teman-teman semuanya, sebagaimana kita kemarin sudah pelajari bahwa uh, mata kuliah metode penelitian adalah satu mata kuliah yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana kita itu bisa berpikir, ya, menggunakan metode ilmiah dan juga menggunakan berbagai pendekatan, ya. Nah, berdasarkan teori, ya, pendekatan dan juga jenis data itu ada dua, ya. Pertama adalah data yang sifatnya kuantitatif, ya, biasanya disebut juga dengan metode penelitian kuantitatif, ya. Kenapa kuantitatif? Karena dia quantification, ya, kuantifikasi, bisa di angkanya, ya, bisa diukur, terukur, ya. Jadi ada angkanya, namanya angka berarti 1 sampai 9 dan seterusnya. Nah, tetapi ada juga, ya, data sebuah penelitian itu yang ternyata dia tidak bisa diukur. Contohnya, ya, ketika berbicara tentang kata, kalimat, ya, dan juga ide gagasan dari seseorang, atau mungkin fenomena yang ada di masyarakat, ya, atau kasus-kasus tertentu, ya, bisa juga teori dasar atau grounded teori, ya, atau mungkin di level yang lebih tinggi lagi kita ingin mengkritisi. Nah, ini nanti disebut dengan studi kritis. Ya, studi kritis dari apa? Dari satu fenomena yang ada. Ya, contohnya tentang kita pengen tahu sebenarnya tentang kebijakan dari pemberian untuk apa ya? Untuk subsidi bantuan terhadap dana UMKM yang kemarin oleh pemerintah itu digelontorkan atau diturunkan, ya, masing-masing orang itu mendapatkan 2,5 juta lebih kurangnya itu. Nah, kita ingin mengkritisi apakah dari sisi datanya itu sudah betul atau mungkin dari sisi bahkan program itu berhasil atau tidak. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali data itu yang sebenarnya tidak valid. Kenapa? Karena dia tidak punya usaha, tapi kemudian diajukan. Bahkan kadang ada beberapa usaha itu yang fiktif. Ya, sehingga di grassroots mereka mengatakan, ya ini kan uang pemerintah, ya terima saja lah gitu ya. Nah, yang penting nanti ada usahanya. Tapi ternyata efek berikutnya itu kurang. Nah, itu berarti studi kritis, ya. Jadi dia datanya itu memang betul-betul tidak bisa diangkakan, tidak bisa dikuantifikasikan, ya, sehingga mau tidak mau harus mendekatan kualitatif, ya. Sedangkan kalau datanya itu dia bisa terukur, ya, umpamanya kita berbicara tentang pengaruh dari brand, ya, atau merek tertentu terhadap penjualan. Nah, ini tentu saja sangat mungkin kita buat kuesionernya. Pertama yang pasti kita tentukan dulu populasinya. Ya, jadi saya mau meneliti di mana nih? Di Jabodetabek atau mungkin di Depok atau mungkin hanya mahasiswa di UPNVJ saja. Nah, itu populasinya. Berarti populasinya, umpamanya saya mau buat penelitian pengaruh, ya, umpamanya pengaruh dari uang bulanan dari orang tua nih, ya terhadap umpamanya kualitas atau konsumsi mahasiswa, ya, studi atau studi pada mahasiswa UPN VJ, kan ekonomi ya, ngomongin konsumsi.
Jadi sebenarnya apakah ketika uang jajannya itu uang jajan ya atau uang bulanan itu semakin besar, apakah juga mereka itu konsumsinya itu semakin tinggi, semakin berkualitas atau mungkin malah mereka berhemat. Kita lihat ya, berarti populasinya itu adalah mahasiswa di UPNVJ. Nah, nggak mungkin juga masuk UPNVJ kan terlalu banyak gitu ya, banyak sekali ribuan. Jadi nggak mungkin kita mau suruh ngisi semuanya. Maka kemudian dibuatlah sampel atau dilakukan sampling, yaitu mencari atau menentukan sampel yang akan kita jadikan percontohan dalam penelitian. Ya, baik itu nanti bisa rata-rata menggunakan kuesioner. Nah, dalam membuat kuesioner ini tentu saja dia harus harus valid dari sisi variabelnya. Contohnya, kalau tadi hanya jumlah uang bulanan yang diterima oleh mahasiswa dari orang tuanya gitu ya, maka kan otomatis beda-beda gitu kan, beda-beda. Ada yang berapa ya, umpamanya ada dari mulai 100.000, oh dikit banget ya, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 sampai 1 juta. Ini yang uang jajannya saja, bukan yang untuk kos atau untuk kuliah gitu ya. Jadi dikasih uang berapa sih setiap bulan sama orang tuanya. Nah, kemudian dari jumlah itu kan otomatis kita pilih ya dari rank, dari umpamanya jangan 100 lah, terlalu kecil ya, 250 sampai 1 juta. Yang lebih nanti kan berarti tertentu aja. Jadi 250 sampai 1 juta. Itu ada berapa orang, kemudian dari sisi konsumsi mereka itu seperti apa gitu. Nah, itu dilihat apakah ada pengaruhnya ya terhadap apakah ada pengaruhnya dari besaran uang bulanan mahasiswa yang diberikan dari orang tuanya terhadap umpamanya gaya konsumsi dari mahasiswa tersebut. Samplingnya umpamanya dari 1.000 kita ambil hanya 100 ya atau 50 ya, itu nanti merujuk kepada teori dalam pengambilan sampel. Itu sudah jelas di kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian juga nanti dalam kuantitatif pada level yang lebih tinggi itu namanya ada intermediari. Ya, kayak bank aja ya intermediari. Artinya sebenarnya dia mediator. Jadi X1 itu akan berpengaruh terhadap Y ya, tetapi ada perantara untuk pengaruh tersebut gitu ya. Nah, ini nanti disebut dengan mediator. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi, kenapa seorang mahasiswa harus belajar metode penelitian? Ya, karena itu melatih setiap mahasiswa untuk dia itu bisa berpikir menggunakan logikanya dengan pendekatan metode ilmiah ya, dengan metode atau cara ya yang ilmiah. Kemarin ilmiah kita sudah sebutkan. Nah, ketika berbicara tentang ilmiah, kita juga akan tahu perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Apa itu? Kalau kuantitatif ya, dia akan risetnya itu sifatnya adalah apa? Sifatnya itu dia ilmiah ya, dia ilmiah sifatnya ya. Sementara kalau yang kualitatif, dia sifatnya itu alamiah. Ya, alamiah. Kenapa? Karena dia mengambil setting apa adanya ya, ngambil setting apa adanya yang ada di masyarakat atau di lapangan atau di tempat penelitian ya, itu bedanya. Nah, kenapa pilih kuantitatif dengan kualitatif? Ya, saya akan mengatakan bahwa keduanya itu tidak masalah, artinya sama-sama bagus ya, tergantung kemarin tergantung pada objek ya, objek penelitian kita apa. Kalau kita ingin mengetahui pengaruh ya, pengaruh X1, X2 dan seterusnya terhadap Y ya, atau ada mediator di antara keduanya ya, maka itu berarti otomatis dia menggunakan kuantitatif. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana pola konsumsi ya mahasiswa UPNVJ ya, tapi kita ingin mendapatkan ingin mendapatkan makna yang lebih mendalam, nanti dalam kualitatif disebut dengan makna emik ya, makna emik ya, bukan makna etik ya. Jadi makna emik itu adalah makna
yang apa? Yang muncul dari tineliti atau objek yang dijadikan penelitian. Nah, ini tentu saja menjadikan beda antara kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian perlu diingat juga ya bahwa dalam penelitian, kenapa kita membuat sebuah penelitian atau penelitian itu nanti di tulisan skripsi ya, di skripsi itu nanti kita akan tahu, oh ternyata yang namanya penelitian itu bisa dilihat dari beberapa perspektif ya, beberapa perspektif ya. Maksudnya adalah ya bahwa penelitian dilihat dari sisi atau dari perspektif tempatnya ya. Dia ada yang library research ya, penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau kalau di ilmu eksak itu di laboratorium ya. Yang kedua adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan di field ya, di lapangan. Ya, di lapangan artinya di tempat objek dari penelitian kita berada. Ya, artinya outdoor ya, di luar ruangan. Nah, itu juga dari sisi lokasinya. Kemudian nanti dari sisi komunikasi atau mungkin interaksi, tadi ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan interaktif, yang kedua adalah non interaktif. Yang namanya interaktif pasti ada interaksi. Ya, jadi peneliti itu dia melakukan interaksi dengan masyarakat, ya, dengan objek yang akan diteliti. Ya, nah ini interaksi. Nah, seperti kemarin kalau di interaksi ini atau interaktif ini ada etnografi, masih ingat ya? Etnografi itu adalah penelitian di mana kita ingin melihat, ya, melihat bagaimana suatu budaya, ya, baik di masyarakat yang tradisional, kemudian bahkan di perkotaan, etnografi perkotaan itu juga sangat mungkin. Kenapa? Karena kita ingin tahu lebih lebih mendalam gitu ya dari etnografi. Nah, sedangkan fenomenologi itu adalah sesuatu yang yang fenomenal yang terjadi di masyarakat. Contohnya agak sedikit berbeda gitu ya. Contoh kita ingin tahu tentang kenapa ya di Jepang itu ada tradisi ya, ada tradisi bunuh diri. Ya, kenapa di sana itu banyak orang itu yang melakukan bunuh diri. Itu adalah fenomena. Fenomena. Nah, berarti kayak gimana? Ya, kita ingin tahu apa sebenarnya yang mendasari itu terjadi. Jadi fenomenologi atau mungkin ada satu sekolah yang sekolah itu dia dia memang mengalami kesurupan massal gitu umpamanya. Nah, kenapa nih gitu ya? Nah, itu bagian dari fenomenologi. Nah, bedanya dengan studi kasus, kalau studi kasus dia memang fokus kepada kasus tertentu ya, bisa orang tertentu, ya bisa komunitas tertentu atau juga masyarakat tertentu yang sifatnya itu dia spesifik spesifik. Saya kasih contoh gini, umpamanya kita ingin tahu tentang, oh ternyata terjadi tabrakan gitu ya di jalan tol umpamanya ya, di jalan tol. Maka yang kita lihat itu ya, yang kita lihat yang nampak itu adalah truk umpamanya ya, truk yang nabrak umpamanya mobil sedan. Itu kan yang kelihatannya. Tapi kita tidak tahu persis juga sebab-sebab yang lebih detail. Ya, apakah karena mobilnya itu ngebut ya, atau mungkin karena sopirnya itu ngantuk, atau jangan-jangan konsumsi alkohol ya, atau mungkin remblong dan lain sebagainya. Nah, berarti kan perlu diteliti kenapa kecelakaan itu terjadi ya. Termasuk mungkin yang tidak banyak dibahas itu, oh jangan-jangan tadi sopirnya itu bukan bukan ngantuk, bukan karena alkohol, tapi karena banyak masalah gitu mamanya. Ya, jadi dia mungkin sedang melamun atau apa. Itu jadi satu penelitian yang menarik sebenarnya ya, menarik untuk dilaksanakan. Oke. Nah, jadi tadi bicara tentang ada etnografi ya.
Ternyata saya mau share screen ini belum bisa gitu ya. Baik, nggak apa-apa lah. Kita mendengarnya. Yang kedua ada tadi. Jadi sebenarnya gini, beda antara studi kasus dengan fenomenologi. Kalau studi kasus dia fokusnya itu sangat terbatas. Ya, jadi memang kasus-kasus tertentu. Sementara fenomenologi ya walaupun dia tertentu tapi dia lebih luas gitu ya, lebih luas daripada studi kasus. Kemudian ada teori dasar, tadi ada studi kritis, yang non interaktif berarti analisis konsep, kemudian juga analisis sejarah ya, di mana peneliti itu dia cukup berinteraksi dengan buku, dengan tulisan, kajian pustaka. Sekarang ada yang disebut dengan meta analisis ya. Jadi teman-teman di meta analisis itu seorang peneliti itu ya dia mencari seluruh tulisan ya yang terkait dengan tema tertentu gitu ya, tema tertentu, kemudian nanti akan dianalisis ya, sudah berapa tulisan tentang tema tersebut, kemudian kesimpulan itu seperti apa dalam jangka waktu sekian, jurnalnya umpamanya di jurnal internasional atau mungkin di buku dan lain sebagainya. Ini menurut saya menarik juga. Kenapa? Cuman resikonya memang kita harus mengumpulkan semua jurnal ya, semua tulisan tentang tema tersebut. Tapi nanti hasilnya kita akan bisa memetakan ya, kita bisa memetakan bahwa tulisan ini sudah banyak ditulis orang gitu ya, khususnya nanti dari sisi perspektif atau dari sudut pandang tertentu. Oh, ada yang belum dibahas nih ya, umpamanya tema ini ya dari perspektif ini belum banyak dibahas. Nah, itu nanti bisa jadi bahan untuk penelitian atau skripsi mahasiswa. Nah, ini juga menarik juga ya. Nah, tadi ada meta analisis. Ini memang metode yang baru ya, yang baru yang coba dikembangkan. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Ya, karena memang terkait dengan pengembangan dari ilmu ya, dari ilmu dan juga dari metode itu sendiri. Ya, kalau dulu masih ingat dalam paradigma penelitian ya, bahwa dulu itu satu kebenaran ya yang bisa diukur dengan angka ya. Jadi yang namanya ilmiah, yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan angka ya, atau kuantifikasi itu ya. Jadi kemudian sesuatu yang tidak diangkakan itu dianggap bukan kebenaran gitu ya. Itu paradigma dari kemarin apa yang disebut dengan positivisme ya. Padahal terus berubah, ternyata pas dilihat lagi kebenaran itu ya bukan sesuatu yang hanya terukur saja. Bahkan kalau hanya dengan menggunakan statistik atau dengan hanya menggunakan hitungan di kuantitatif, maka kita sangat membatasi diri sekali. Ya, kenapa? Karena kita tahu objek yang diteliti itu kan bukan hanya manusia, ya, dan manusia kita tahu ya bukan hanya manusia, bahkan lingkungan sendiri dia statis, ya, atau lebih tepatnya bukan statis tapi dinamis, ya. Jadi manusia itu dia dinamis, ya. Hari ini mungkin anak-anak milenial itu lebih suka mengkonsumsi mungkin French fries gitu ya, ada kentang goreng, ada mungkin ada burger gitu, atau mungkin ya fast food lah gitu ya. Nah, berbeda dengan orang tua kita. Orang tua kita itu mungkin mereka makannya dulu tuh ya singkong, kemudian ya beras, pasti makan nasi gitu ya. Kalau anak sekarang mungkin makan nasi udah agak berkurang gitu. Kenapa? Karena memang sudah berbeda zamannya gitu. Jajan juga sama. Ya, makanan pun berbeda ya. Nanti kalau kita lihat di setiap wilayah itu jenis makanannya juga berbeda gitu ya. Di Singapura, di Malaysia, apalagi di Eropa sana, ya makanannya sudah jauh sekali berbeda gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu fenomena ya, satu fenomena. Nah, berarti manusia itu berubah ya. Kemudian juga kebenaran itu ternyata tidak bisa hanya diukur dengan angka saja ya, tapi dia bisa diukur dengan berbagai pendekatan. Ya, contohnya tadi, umpamanya, kenapa sih orang itu
apa ya, mau bunuh diri gitu ya, atau kenapa ada tradisi apa, harakiri ya, tadi bunuh diri, di Jepang gitu ya. Nah, kenapa? Oh, ternyata memang kultur mereka. Nah, sehingga, kualitatif selain dia ada kultur, ada budaya yang jadi objek penelitian, ya, tapi ada juga yang sifatnya itu, dia adalah, kata, ya, kalimat, ide, gagasan, termasuk yang pernah kita bahas yaitu teks suci dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, kita coba nih, makanya di setiap kuliah saya selalu saya awali dengan ayat Al-Quran dengan hadis, apalagi ini kan prodinya adalah ekonomi syariah, ya, sehingga nanti paham, oh kita punya yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan sampai ke sampai ke statistik pun ya dia harus didasarkan kepada nilai-nilai Islam, apalagi ekonomi, ya. Jadi ngomongin ekonomi bukan hanya etika, tetapi bicara tentang syariat atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tadi balik lagi ke paradigma, kenapa kuantitatif atau kualitatif? Ya karena memang objeknya meniscayakan, ya. Tidak semua, saya katakan tidak semua objek penelitian itu bisa dikuantifikasi, bisa dilakukan dengan kuantitatif, ya tidak juga semuanya bisa dengan kualitatif. Ya, umpamanya kita riset di marketing, di pemasaran, ya, kemudian kita pakai digital marketing, ya, kita pengen tahu nih sebenarnya medsos mana yang paling efektif untuk pemasaran, untuk memasarkan produk kita, gitu ya. Maka kemudian, oh saya berarti karena ini adalah bagaimana pilihan ya bisa evaluasi ya dalam pemilihan medsos untuk sebuah pemasaran produk, maka sangat mungkin untuk dia menggunakannya adalah kuantitatif ya, kuantitatif ya. Nanti pendekatan bisa dengan komparasi ya. Walaupun kok kualitatif mungkin juga, kecuali kalau judulnya adalah pengaruh ya media sosial terhadap tingkat penjualan. Nah, tinggal dihitung dari Facebook berapa, dari Instagram berapa gitu ya, kemudian dari WhatsApp mungkin gitu ya dan lain sebagainya. Itu mana yang lebih efektif sebenarnya itu dari sisi marketing. Atau mungkin teman-teman yang sekarang itu kan banyak sekali investasi ya, model investasi. Ya, jadi tinggal tinggal dihitung saja atau kita tinggal riset saja, kita buat penelitian. Jadi investasi yang paling aman dan menguntungkan itu kira-kira apa? Apakah menabung di bank gitu ya, bank syariah? Oh, ternyata berlaku kaidah saving not save you. Ya, jadi menabung itu tidak menolong Anda. Jadi menabung itu bukan investasi. Ya, kenapa? Karena biaya administrasi tiap bulannya ada, kemudian juga bagi hasilnya ya kecil sekali gitu ya. Jadi bukan investasi menabung itu. Jadi hanya untuk menyimpan agar kita lebih mudah untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, berarti baik lagi tadi, umpamanya saya ingin melakukan penelitian tentang efektivitas ya dari tadi medsos sudah, atau mungkin saya ingin penelitian tentang pilihan ragam investasi. Wah, ini teman-teman nanti pasti akan ditanya sama masyarakat nih. Sebenarnya investasi yang paling menguntungkan dan aman itu apa sih? Gitu kan. Nah, dari mulai apa yang paling cepat umpamanya jual beli saham ya, trading untuk stock trading ya. Nah, saham, oke. Berarti kita pakai saham syariah. Oh, berarti masih halal, boleh tuh. Ternyata sekarang tuh ada bisnis yang lebih apa namanya lebih cepat dapat untung. Bahkan kita sambil tiduran di rumah gitu sambil rebahan, untung itu langsung mengalir. Apa itu? Oh, pakai forex trading, ya, foreign exchange trading, jual beli valuta asing. Nah, karena kita adalah ekonomi syariah, otomatis sebelum kita investasi atau sebelum kita bisnis tentu saja, ya, berarti harus tahu dulu ini halal, haram, ya, atau seperti apa hukumnya. Nah, kalau kita mau buat penelitian tentang tadi bagaimana sebenarnya forex trading dalam perspektif ekonomi syariah atau bisa makosid syariah atau bisa pakai usul fikih gitu ya, maka ya dia nggak bisa pakai kuantitatif
Ya dia harus pakai kualitatif, bahkan dia bisa case study, bisa pakai usul fikih, bisa pakai makosid, atau bisa juga pakai tinjauan ekonomi syariah. Karena kita pengen tahu forex trading itu boleh nggak sih? Ya, kayaknya boleh-boleh saja sama pemerintah juga boleh gitu. Tapi ternyata ada yang mengatakan nggak boleh. Bahkan kalau kita merujuk kepada fatwa DSN MUI ya itu menunjukkan bahwa forex trading itu dari 3 jenis. Ada dari mulai swap gitu ya, kemudian ada nanti apa future ya, option. Itu ternyata dari 3 itu yang boleh itu hanya satu. Ya, jadi yang 2 itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia jual beli valuta asing, otomatis jual beli uang dengan uang gitu ya. Nah, kemudian juga dia dilakukan secara tidak tunai. Padahal dalam Islam merujuk kepada fatwa DSN MUI memang tidak diperbolehkan untuk jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Nah, tunai sendiri kemarin kita sudah sebutkan adalah kebiasaan di perdagangan forex juga, di saham juga ya, itu adalah 3 hari. Nah, teman-teman semuanya, dari sini berarti kita sudah tahu nih ya, ketika nanti setelah ini ada pembelajaran kuantitatif, ternyata kuantitatif itu adalah pendekatannya atau paradigma yang digunakan itu adalah positivisme ya, di mana yang namanya kebenaran itu dia diukur dari angka. Kenapa? Karena dengan angka itu bisa dipastikan nilainya itu dia apakah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ya. Jadi ya wajar saja karena memang itu ilmu yang paling tua, ilmu yang paling lama digunakan sehingga di ekonomi sendiri nanti boleh teman-teman lihat di skripsi Fakultas Ekonomi yang umum ya. Ternyata hampir semuanya itu adalah kuantitatif. Ya, yang kualitatif itu sedikit sekali. Apalagi level sarjana itu memang biasanya ya menggunakan kuantitatif ya, yang kualitatif tidak terlalu banyak. Tapi karena kita di ekonomi syariah, kalau mau ya nanti tinggal komunikasi dengan dosen pembimbing. Kadang dosen pembimbing juga kita ini aja deh apa namanya yang umum saja gitu ya, yaitu kuantitatif lah gitu. Oke, sambil di sini sudah adzan, sambil dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin coba lagi untuk share screen. Nanti materi akan saya kirimkan juga, insya Allah, termasuk metode penelitian ini yang kualitatif. Nanti saya taruh di e-learning 4.0. Oke, sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan, kita diskusi. Tadi saya mau bahas tentang artikel juga sebenarnya. Sebentar ya, asyhadu an la ilaha illallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillah sudah 20 orang, berarti sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambil dengar azan dulu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suara anak kedengeran. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Kamar segelap sekali ya. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia. Alhamdulillah ya, kita masih bisa lanjut lagi. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang metode ya, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Nanti ketika belajar kuantitatif berarti memahami, oh riset saya ini adalah fokus kepada kuantitatif. Oke, berarti di kuantitatif berarti teman-teman harus paham terkait dengan apa? Dengan sampling. Kemudian juga permasalahannya, ya termasuk rumus-rumus yang ada. Nah, kemudian juga nanti masalah terutama terkait dengan ekonomi syariah, apa nih yang paling spesifik yang bisa dilakukan penelitian. Tapi kalau mamanya, saya mau yang coba kualitatif ya, kemudian karena mungkin dari sisi kemampuan matematikanya atau statistiknya itu kurang, ya udahlah saya ini aja lah fokus di kualitatif saja. Nah, nanti tinggal bimbingan dengan dosen pembimbing nanti akan ditentukan atau nanti akan diarahkan. Ya udahlah kuantitatif aja belajar lagi. Tapi kok saya nggak bisa Pak ininya. Ya udah coba kualitatif yang agak sedikit berbeda gitu ya. Mamanya tadi dengan pendekatan makosid sekarang sudah banyak juga, dengan usul fikih sangat memungkinkan juga, kemudian studi pustaka bisa juga, kemudian juga studi sejarah gitu ya sangat memungkinkan. Nah itu yang non interaktif ya, karena masa pandemi ini memang agak sedikit sulit ya, sehingga kemudian penelitian itu riset itu lebih banyak ke yang sifatnya itu kualitatif ya, jadi tidak perlu, atau mungkin sekarang sebenarnya pakai Google Form juga sangat memungkinkan ya, atau juga teman-teman bisa pakai uh, ANP juga ya, ANP untuk memastikan terutama nanti dari decision makingnya ya, jadi pengambilan keputusan. Contohnya, teman-teman pengen tahu tentang riset bagaimana sebenarnya pengelolaan masjid ya dari perspektif maqasid syariah. Maka kemudian otomatis berarti yang digunakan itu adalah apa? Adalah variabel-variabel yang ada pada maqasid syariah, dari mulai hibduddin, kemudian hibdun nafas, kemudian hibdul akal, kemudian hibdun nasal, kemudian hibdul mal. Nah, itu semuanya diterapkan variabel-variabelnya. Ya, demikian juga nanti pada bidang-bidang yang lainnya, sehingga nanti akan, oh ternyata menarik juga ya untuk makosid ya. Jadi memang ini pengembangan dari ilmu. Jadi jangan kuantitatif terus gitu ya. Jadi kurang kurang ada pengembangannya. Ya kalau kualitatif, kalau kuantitatif dia itu memverifikasi teori. Ya, jadi kuantitatif itu dia membuktikan teori. Betul tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Betul tidak terdapat X2 terhadap Y. Ya, itu kuantitatif. Walaupun nanti ada yang komparatif juga, ada yang paling sederhana itu hanya deskriptif saja. Tapi tidak rekomendasi, harus ada analisis. Nah, kalau kuantitatif itu dia membuktikan kebenaran sebuah teori, makanya dia referensi harus banyak juga ya. Nah, kalau kualitatif dia bisa jadi membuat sebuah teori ya, merumuskan sebuah teori. Ya, kemudian mencari teori baru. Ya, mencari teori baru. Jadi termasuk nanti kalau di kuantitatif dia ada yang namanya hipotesa atau hipotesis. Ya, apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap suatu fenomena yang akan kita teliti. Umpamanya tadi, ya pengaruh tadi umpamanya media sosial terhadap tingkat penjualan. Ya, maka jawabannya adalah sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Ada orang yang melakukan penelitian membuktikan bahwa itu memang ada pengaruhnya. Nah, kita mau lihat lagi ya pada umpamanya satu produk tertentu. Nah, oh ternyata sama. Berarti teorinya itu betul. Hipotesisnya itu H0-nya itu atau H1-nya itu ya ternyata itu adalah benar. Nah, itu apa yang disebut dengan dengan kuantitatif. Kalau kualitatif
dia bisa jadi menciptakan atau membentuk, merumuskan satu teori baru. Ya, satu teori baru. Kenapa? Karena dia melihat di lapangan, dia melihat bagaimana satu fenomena, bagaimana satu kasus tertentu, ya, kemudian bagaimana umpamanya kajian-kajian teks, ya, kajian-kajian tentang wahyu, tentang Islam, tentang ekonomi syariah dari sisi umpamanya apa sejarahnya, dari sisi teori-teori yang baru dan seterusnya, itu sangat memungkinkan. Jadi buat teman-teman yang mau menulis skripsi, ya tinggal diukur saja dari kemampuan kita. Ya walaupun yang suka challenging gitu ya nggak apa-apa juga. Oh saya nggak bisa matematika nggak terlalu pinter sih gitu ya. Tapi saya pengen coba boleh juga nggak apa-apa gitu ya. Ya paling resikonya ya perlu belajar lagi dan agak sedikit lama. Tapi kalau saya matematika itu kecil lah gampang gitu. Statistik udah tinggal masukin data saja di SPSS, keluar datanya, dideskripsikan jadi. Nah, itu juga gampang sekali juga. Jadi nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Atau mungkin tadi ada yang, aduh saya mungkin ada yang dari apa ya, umpamanya ada alumni dari pesantren atau mungkin dari MAN atau mungkin dari sisi keagamanya itu kuat bagus. Saya pengen ini Pak, saya pengen yang makosid Pak, kayaknya di sini belum ada deh. Kalau yang pengaruh-pengaruh atau mungkin yang kuantitatif itu udah biasa Pak, tapi karena kita ekonomi syariah, kita pengen yang agak berbeda nih Pak. Trennya di beberapa kampus itu dia pakai makosid, pakai usul fikih, dia pakai maslahah dan lain sebagainya. Wah, saya pengen coba Pak, saya mau riset di sini. Nanti mudah-mudahan pembimbingnya open, terbuka gitu ya, sehingga akan menyerap aspirasi mahasiswa. Nah, mungkin sampai di sini dulu dari saya. Ini karena agak sedikit masalah dengan share screen-nya. Saya pakai kamera luar, tadi bagus sebenarnya, tapi kok jadi kurang bagus lagi. Baik, sekarang saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya, saya silahkan.